Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin bilangan 22, hari ini kita akan lanjutin ke bilangan 23 dari ayat 1 sampai 3 nih teman-teman. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 23 ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Nah guys, di bilangan 23 ayat 1 sampai 3 membawa kita masuk kepada adegan yang cukup misterius dan dramatis dalam kitab bilangan. Di pasal ini, fokusnya bukan pada Israel, melainkan pada dua tokoh anti-hero. Balak, Raja Moab yang ketakutan, Bileam, seorang pelihat terkenal yang jasanya bisa dipesan. Melalui dua figur ini, Allah menunjukkan kuasanya, bukan melalui Israel seperti biasanya, malah melalui musuh Israel. Wow, ini plot twist besar dalam narasi Pentatek. Ayat 1, Bileam memerintahkan Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah." Angka 7 dalam budaya kuno melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Dalam pemahaman agama-agama timur dekat kuno, yaitu Kasdim, Moab, dan bangsa-bangsa sekitar, angka 7 dianggap melambangkan sebuah upaya maksimal untuk memikat atau menyentuh hati para dewa agar memberi respons. Jadi, waktu Bileam minta 7 mezbah dan 7 lembu jantan plus 7 domba jantan, dia sedang menghelat atau mengadakan upacara yang paling besar, paling sakral, paling manjur. Bisa dikatakan, ini liturgi versi dunia kuno yang high budget. Apa sikap Balak? Yap, dia nurut 100%. Ayat 2, menariknya, Balak, raja yang kuat, malah nurut total pada instruksi seorang pelihat. Ini menunjukkan Balak benar-benar takut pada Israel. Balak percaya reputasi Bileam yang katanya setiap kutukan dan berkatnya tidak pernah meleset. Balak rela melakukan ritual apapun demi menghentikan Israel. Kebayang sih, suasananya saat itu pasti mencekam. Seorang raja desperate, seorang pelihat yang ingin melihat apa yang akan Tuhan katakan. Di sisi lain, Israel yang pengen dijadikan sasaran, santai aja, karena tidak tahu apa-apa. Di ayat 3, Bileam berkata, "Aku hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku." Kata "mungkin" di sini kuat secara teologis. Ini menunjukkan bahwa Yahweh tidak bisa dimanipulasi oleh ritual apapun, bahkan oleh 7 mezbah sekalipun. Dalam agama-agama kuno, dewa bisa dipaksa turun melalui ritual, tetapi Yahweh tidak sama dengan dewa-dewa bangsa lain. Bileam sadar, tanpa anugerah Tuhan, tidak ada suara yang akan turun. Bileam tahu bahwa suara Yahweh adalah suara yang harus ia sampaikan apa adanya, bukan bisa ia edit sesuai pesanan Balak. Dia naik ke Bukit Gundul, tempat sakral dalam tradisi kuno untuk menantikan Tuhan. Bagaimana teks ini mengarahkan kita pada Kristus? Dalam bilangan 23, Allah menunjukkan bahwa tidak ada kutukan yang dapat bertahan jika Allah sudah menetapkan berkat. Di Perjanjian Baru, hal ini mencapai puncaknya dalam Kristus. Pertama, Kristus menanggung kutuk demi kita. Seperti di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Yang kedua, melalui Kristus, Allah mengubah kutukan menjadi berkat keselamatan. Balak ingin kutuk. Bileam siap melakukan ritual yang ampuh, tapi Allah membalik semuanya. Di salib, terjadi hal serupa, tetapi lebih besar. Manusia ingin menolak Kristus, menyalibkannya, menghancurkannya. Tetapi Bapa memakai penderitaannya untuk membawa hidup bagi banyak orang.
Yang ketiga, Kristus adalah firman Allah yang tidak dapat dibatalkan. Sama seperti firman yang harus diucapkan apa adanya oleh Bileam, firman Kristus tidak bisa di-cancel oleh kuasa dunia. Keempat, dalam Kristus, kita hidup di bawah berkat, bukan kutuk. Tidak ada ritual, okultisme, ramalan, kutukan, atau serangan spiritual yang dapat menghalangi rencana Allah bagi umatnya. Jika Allah sudah berkata berkat, dunia tidak bisa berkata sebaliknya. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. Nah guys, coba bayangin adegan ini dengan vibe zaman sekarang. Balak itu kayak penguasa yang takut kehilangan kekuasaan. Bileam itu kayak konsultan spiritual terkenal, campuran pawang hujan plus ahli tarot plus cenayang yang jasanya dibayar mahal. Bayangin orang penting itu memanggil ahli spiritual terkenal dan bilang, "Saya mau kamu kutuk kelompok ini, mereka ancaman." Lalu sang pawang hebat malah bilang, "Pak, sebelum saya mulai, saya mau bikin 7 altar dulu untuk Tuhannya orang yang mau Bapak kutuk." Kayak what? Itu plot twist abis. Dan lewat cerita ini, kita belajar realita yang relevan banget buat hari ini. Pertama, keadaan dan orang-orang di sekitarmu bisa aja berencana jahat, tapi Tuhan berdaulat. Ada orang yang mungkin iri, gak suka sama kamu, mau ngejatuhin kamu, fitnah kamu. Tapi jika Tuhan berkata, "Aku memberkatimu," tidak ada kekuatan yang bisa membatalkannya. Kedua, Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh ritual. Kadang kita pikir Tuhan bisa dibujuk dengan usaha religius kita. Ingat guys, berkat itu diberikan karena anugerahnya. Ketiga, umat Tuhan tidak selalu sadar bahwa Allah sedang membela mereka. Israel tidak tahu Balak dan Bileam sedang mengadakan ritual besar untuk mengutuk mereka. Israel mungkin tidur di kemah, sementara di puncak bukit, Allah sedang membalikkan kutuk menjadi berkat. Begitu juga hidupmu. Banyak peperangan rohani yang Tuhan sendiri hadapi untukmu tanpa kamu tahu. Kamu pikir hidupmu biasa-biasa aja, padahal Tuhan lagi bekerja di balik layar. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, bagian mana dari kisah Bileam Balak ini yang paling membuat kamu melihat kebesaran Allah? Yang kedua, apakah kamu pernah merasa hidupmu terancam oleh hal-hal yang kamu tidak bisa kontrol? Bagaimana teks ini menolongmu memahami bahwa Tuhan berdaulat? Dan yang ketiga, di area mana kamu perlu belajar percaya bahwa berkat Tuhan di hidupmu tidak bisa dibatalkan oleh manusia manapun? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang berdaulat, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa digagalkan, dan tidak pernah berubah. Ajari aku untuk percaya bahwa berkat dan rencanamu atas hidupku tidak bisa dibatalkan oleh manusia manapun. Tolong aku menjadi alat damai-Mu, seperti Bileam yang akhirnya mengucapkan firman-Mu apa adanya. Dalam nama Yesus, firman-Mu yang hidup, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.